Hai konco-koncoku yang berbahagia, sore ini, malam ini saya akan melakukan talk show di Obras, obrolan bareng Mas Theo. Yang biasanya hari ini jadwalnya sebenarnya live streaming with Ambassador SCC, tetapi karena satu dan lain hal, karena masih di tempatnya Mas Denny Hendrawan sedang terjadi penutupan daerah atau karantina wilayah, akhirnya nanti saya akan membantu untuk menggantikan sementara dan akan menggabungkannya dengan satu program dari saya, gitu kan, namanya Obras, obrolan bareng. Jelas saudaraku? Jelas. Baik. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Brandon Amiri. Sekarang tinggal di Manado. Pada saat ini berusia 23 tahun. Aktivitas sehari-hari modeling aja sih. Soalnya lagi corona jadi. Sudah Kak, sekian perkenalannya. Yes. Brandon ini aku kenal dia adalah Mr. Culture and Tourism dari Sulawesi Utara 2020. Oke, sepakat ya Brandon? Setuju ya? Ya Kak, ya. Ya, jadi dia nanti akan mewakili Sulawesi Utara untuk di ajang nasional Mr. Culture and Tourism. Kalau konco-konco semua, kita manggilnya sobat, kita adalah sobat karnival ya. Sobat karnival. Panggilan untuk teman-teman di Instagram, itu namanya sobat karnival. Oh, halo, selamat malam sobat karnival. Yes, mantap. Oke. Brandon, aku mau nanya beberapa hal sih sebenarnya, tapi sebenarnya kalau di Manado gimana kondisi pandemi ini? Apakah enggak terlalu jelas? Pandemi corona di Manado seperti apa? Enggak Kak. Udah jelas suara aku, Brandon? Gimana Kak? Suara aku udah jelas? Udah. Volumemu kecil banget, brother. Tas dulu udah. Gue lupa sih soalnya. Sudah? Gimana Kak? Dipasin dulu. Hah? Oke, udah jelas suaraku? Udah. Sudah. Oke. Selama pandemi corona ini, Brandon aktivitasnya apa aja nih? Ya, pastinya kalau selama corona ini kita harus produktif di rumah. Biasanya itu kalau misalnya aku dulu kan sebelum corona itu nggak apa-apa, jadi selama corona ini belajar apa yang tidak pernah lakukan di rumah. Misalnya bersih-bersih, pokoknya bantu-bantu orang tua keluarga. Oke, loh sebenarnya aktivitasnya Brandon aslinya apa? Kuliah atau Gimana? Gimana? Kerja di mana sebelum pandemi ini? Ada sebelum pandemi ini di salah satu perusahaan gimnas di Manado. Oke, mantap. Loh, tapi Brandon itu sebenarnya lulusan kuliah S1? Enggak, SMA. SMA, luar biasa. Keren, guys. Oke. Aduh. Makasih. Ya. Kalau saat ini zona merah ya? Kalau di daerah saya sih masih di kampung, jadi belum zona merah. Posisinya Manadonya apa? Brandon pasnya di mana? Daerah apa? Aku di Kabupaten Minahasa, di Desa Pineleng.
Oh, Jadi belum banyak corona di sini. belum. Iya, belum. Berdoanya deh ya, jangan belum ada corona. Kayaknya udah siap-siap mau ada corona. Iya, Oke, jangan sampai berarti memang kan aktivitas masih bisa keluar ya? masih bisa. Kalau sekitaran sini masih bisa keluar. Tapi harus Oke. pakai masker sih. Sip, masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu kuncinya kan? Oke. Nah, Brandon, berarti untuk karir kamu di dunia modeling juga akhirnya semuanya off atau gimana? Iya, soalnya biasa kan kalau ada event gitu aku ikut. Cuma sekarang lagi musibah corona, jadi semua mall tutup, jadi belum ada kegiatan apapun. Oke. Loh, kemarin aku ngeliat statusnya kamu bikin sesuatu di backstage. Itu lama ya? Gimana Kak? Yang kamu bikin TikTokan di backstage itu TikTok? tadi Ya. pagi ya? Tadi pas malam ya? Aku ngeliat kamu sih di status Itu IG. bukan TikTok. Apa sih? Itu bukan TikTok. Nyanyi ya? Itu lagi video, lagi video aja iseng-iseng. Soalnya lagi disuruh manajemen kan buat video catwalk selama kita di rumah, kita belajar catwalk dan disuruh belajar. Jadi di videoin. Oh gitu. Seru sih. Konco-konco buat karnival sebenarnya Salatiga Carnival Center sendiri itu kenapa kok bisa kenal Brandon? Sebenarnya dulu nama regional dari kamu siapa? Di manajemen modelingmu? Pak siapa nak? Kamu di bawah manajemen siapa? Oh, saya di Lasaro Manajemen. Apa namanya? Lasaro Manajemen. Lasaro Manajemen. Itu manajemen modeling gitu ya? Iya, itu manajemen modeling di Manado. Oke. Loh, kalau Brandon tuh tingginya berapa sih? 175. Tinggi lah. Push up dikit, oke, pull up, gitu kan. Bisa sampai terus. Apalagi masih umur 22, masih bisa lah, masih bisa. Oke. Nah, Brandon, berarti kalau di manajemennya Brandon itu sistem kerjanya gimana? Emang freelance gitu atau terikat kontrak? Kalau itu sih, kalau misalnya kita ikut pemilihan atau ikut lomba-lomba modeling, itu yang ditentukan dari manajemen kita. Misalnya kalau manajemen kita lihat misalnya potensi kita di pemilihan apa, jadi mereka ikutin di situ. Jadi nggak boleh ikut sembarangan misalnya aku suka ikut ini, nggak dibolehin. Jadi harus tanya dulu ke manajemen, kalau misalnya mereka setuju baru diikutin. Oke. Kalau enggak. Siap. Nah, aku tuh sebenarnya awalnya tuh dari manajer atau apa ya, temennya Brandon lah yang menghubungi Salatiga Carnival Center waktu itu, lalu meminta kerjasama dengan Salatiga Carnival Center untuk salah satu syarat Brandon atau untuk mengikuti ajang Culture Tourism. Nah, awalnya sih kami menimbang seperti itu, Sobat Karnival, jadi menimbang ini bisa atau enggak. Nah, akhirnya karena tahun ini saya sebagai Presiden Direktur dan juga owner dari Salatiga Carnival Center namanya melihat adanya peluang untuk kita bisa masuk ke arah custom lagi. Akhirnya saya memilih. Sebenarnya waktu itu 2 ya, Brandon, cowok cewek ya. Ceweknya siapa Brandon? Aku lupa namanya. Cewek. Apakah enggak? Yang Miss. Kedengaran. Yang Miss siapa namanya? Nggak jelas suaranya. Yang perempuan. Perempuan namanya. Yang perempuan. Oh, perempuan namanya. Gita. Nah, Kak Gita. Jadi ada 2 sebenarnya, tetapi setelah kita timbang-timbang dengan kita ngobrol sama manajemen, akhirnya kita memilih hanya 1, yaitu Brandon. Yeay. Oh, nah, aku mau bilang sesuatu dulu. Apa gimana Brandon? Sebelumnya aku mau terima kasih buat Kak udah mau bantu aku buat persiapan nanti di Mr. Tourism. Mau terima kasih banyak Kak. Semoga Salatiga Carnival lebih sukses nanti, lebih banyak dikenal orang dan karya-karyanya bisa go internasional.
Amin. Jadi di ajang Mr. Culture and Tourism, Sobat Karnival, Salatiga Karnival Center tuh mensponsori 2 finalis, yaitu karena kita berada di Jawa Tengah, Salatiga Karnival Center berada di Jawa Tengah, kita mewakili Jawa Tengah, Brandon. Yang satunya lagi mewakili untuk dirimu, yaitu Sulawesi Utara. Jadi kita membuka kerjasama dengan provinsi yang lain juga sebenarnya. Siapapun yang mau bekerja sama untuk National Costume di ajang apapun. Karena tahun ini Salatiga Karnival Center juga akan project untuk National Costume salah satu putra terbaik Indonesia di India. Oke, jadi nanti ada sebenarnya tahun ini ada Brandon ada 2, satu lagi yang di India. Oh, tambah lagi. Tapi tertunda, ajang untuk putra-putri kebudayaan itu tertunda, itu ada 6 kostum tapi ditunda tahun depan. Jadi itu proyek tahun depan, gitu Brandon. Nah, Brandon, ngobrol-ngobrol mengenai karir kamu di dunia modeling. Sebenarnya kamu mulai di dunia modeling itu mulai kapan? Mulai tahun lalu. Tahun lalu? Cepet banget loh ini proyek lo. Itu sekitar akhir tahun 2019 sih. Aku ikut akhir bulan-bulan November tahun lalu. Oke. Apa yang membuat motivasi kamu ikut terjun di dunia modeling? Pertama sih iseng-iseng mau pas lagi buka audisi di manajemen, dan aku iseng-iseng tanya, dan lalu aku datang itu sama teman aku di mall pertemuannya. Lalu di besoknya dihubungi, diterima join di manajemen. Jadi mulai dari situ. Pertama iseng-iseng aja. Pertama iseng-iseng doang ya. Iseng akhirnya membawa keberuntungan gitu ya. Ya, tapi di sisi lain juga sih ada sih buat menunjukkan ke orang lain bahwa yang pernah bully aku dulu. Soalnya banyak dulu waktu sekolah sih banyak yang bully. Jadi buat tunjukin ke mereka bahwa aku juga bisa. Oke, sorry. Berarti ini salah satu bagian dari proses di mana bully bukan menjadi hal yang negatif, tapi sebenarnya bully menjadi motivasi. Kalau kita ngelihat dari sisi motivasi, kita bisa menjadi motivasi kita untuk bisa lebih baik lagi, gitu ya. Sepakat ya? Yeah. Nah, sepakat. Memang kenapa? Sorry, ini hal pribadi sih. Aku nggak tahu. Tapi aku pengen penasaran aja gitu kan. Emang mereka bully Brandon seperti apa? Dan apa gitu loh? Dari SD sampai SMA itu aku sering sekali dibully. Karena? Mungkin karena kurang waktu SD kan, itu misalnya dari SD sampai SMA itu aku kurang pergaulan. Jadi suka menyendiri, jadi banyak yang bully-bully. Bahkan ada sampai pernah dorong aku masuk ke got. Oh Tuhan, terus? Iya, mereka bully aku. Dan ada yang sampai melecehkan juga. Asik itu teman-teman laki-laki kebanyakan. Oke, tapi jangan pernah sakit hati ya Brandon, kuncinya cuma itu aja. Kalau Brandon pengen sukses, sebenarnya dengan pemikiran negatif orang, kita nggak boleh mikir negatif, kita nggak boleh dendam, kita nggak boleh sakit hati, tapi buat kita harus bisa nunjukin bahwa kita adalah pribadi yang kuat, kita bisa berkreasi dengan apa yang kita punya untuk Indonesia. Dan hari ini, tepatnya, Brandon sudah nunjukin bahwa Brandon adalah orang yang kuat. Oke, sepakat ya? Kita menang Brandon, oke? Nah, oke. Berikutnya, Brandon, aku mau nanya. Berarti kalau sejak kamu gabung di manajemen itu, sebenarnya banyak eventnya. Jadi tidak hanya lomba, ada show-show gitu, ada fashion show gitu, ada pemotretan. Aku ngeliat foto sheet portofolio kamu, komposit kamu yang pemotretan yang pakai baju silver itu loh, putih silver itu loh. Itu keren banget loh. Menurutku itu artistik banget. Itu siapa desainernya? Itu sih bukan yang buat sih, cuma buat sendiri. Itu kan Kak Novumeris, kenal kan Novumeris? Hah? Kak Novumeris, Kak kenal? Iya tahu aja sih, Kak kenal. Terus? Dia datang ke Manado. Aku kan ikut kelas modeling gitu, dan mereka datangin Novumeris, dan waktu photoshoot itu kita dibebas kreasi buat baju itu pakai aluminium foil.
Yang silver itu aluminium foil dan kita buat sendiri. Jadi kita kreasi baju apa yang kita cocokin jadi buat. Jadi kayak seperti apa ya? Temanya sih futuristik ya, futuristik. Ya, futuristik. Oke, itu Kak Novumelis kan sebenarnya memang desainer ya, dia fotografer dan juga desainer yang bilang beliau desainer belum sih, tapi kalau fotografer oke. Apa namanya? Dan itu sumpah bagiku banyak banget karya-karyanya dia yang luar biasa. Nah, oke, ada keinginan aku sih gini, berharap bahwa Brandon sebelum menuju ke Jakarta nanti, Jakarta ya? Grand finalnya apa? Karantina. Di mana tuh, Kak? Di mana? Oh, karantinanya untuk acara turisme tuh di mana, Dok? Infonya sih yang sebelum itu mereka bilang di Manado, tapi nggak tahu sekarang. Soalnya belum ada info lagi dari mereka. Oke. Nah, siapa tahu gue diundang sama Brandon ya. Amin. Nah, Brandon, tapi amin. Nah, nanti proses menuju ke situ kan Brandon, Mas Teo cuma punya satu sih hal yang mungkin bisa Brandon tambah. Jadi aktivitas Brandon jadi tambah, yaitu selama corona ini Brandon bisa lakukan photoshoot, bisa perbanyak foto-foto, artinya Brandon bisa belajar mengenai photoshoot itu yang baik itu seperti apa, lalu perbanyak angle-angle di mana, oh ini kekurangannya Brandon, jangan sampai keluar waktu di acara Mr. Culture, tapi ini yang bagian angle ini yang harus dikeluarin, jadi perbanyak photoshoot, akhirnya Brandon akan menjadi kayak terbiasa aja sih. Kalau dunia modeling, aku percaya banget 1000% deh. Kalau Brandon udah terbiasa dengan kepo. Tetapi kalau untuk photoshoot kan, Brandon belum terbiasa. Nah, kayak gitu. Ini ada Mas Agung. Ini ada Mas Agung nih. Mas Agung dari Mr. Culture and Tourism Jawa Tengah. Mas Agung, ayo. Mau nanya apa sama Brandon? Ini aku bilang kompetitor. Kalian berdua kompetitor, tetapi kalian berdua harus bersahabat. Ya udah kenal kok sama Kak Agung, udah kenal. Oh, udah kenal. Sip lah, keren. Harus jadi satu. Brandon, kalau mengikuti karir modelingmu sebenarnya desainer mana yang sebenarnya kamu selama ini dari tahun lalu sampai 3 tahun ini? Tahun lalu berarti bulan apa, Brandon? Tahun lalu sekitar bulan November, Oktober. Oh, berarti baru aja lah hitungannya lah. Belum lama. Sumpah. Ini berani banget loh. Langsung masuk ke ajang nasional tuh keren banget bagiku. Nah, apa namanya? Aku mau ceritain. Itu gimana? Cerita dong. Pertama sih, waktu ikut nih Mr. Tourism ini, aku cuma lihat-lihat kan. Lihat profilnya, tanya-tanya ke mereka. Nggak ada niat buat ikutan juga. Terus mereka langsung handpick gitu, bilang, oh kamu aja yang mewakili Sulut. Soalnya belum ada waktu itu kan, Sulut kan ada 3 perwakilan kan, ada Sulut 1, 2, dan 3. Dan waktu itu mereka bilang sih belum ada yang lain, tapi mereka baru pilih aku. Jadi oh iya ya, aku boleh deh coba-coba ikut. Jadi nggak ada niat sebenarnya mau ikut, tapi disaranin buat ikut. Ya, gak apa-apa sih Brandon. Kalau menurut Mas Teo nih, ini kan intinya uji coba. Siapa tahu di tahun 2020 Brandon Mr. Culture, ini doanya ya, 2020. Yang penting satu, jangan terlalu ngejar sas atau selempang. Oke, fokus pada satu ajang dulu, 1 tahun, 1 ajang. Jadi Mr. Culture and Tourism dulu tahun ini. Kalau tahun depan pengen lebih meningkatkan lagi, masuk ke ajang yang lain. Contohnya bisa Putra Nusantara atau bisa ke Mr. Indonesia. Plan step by step. Yang penting jangan satu tahun tahu-tahu ikut ini. Kayaknya memenuhi leher dengan selempang doang karena akhirnya nggak berprestasi gitu kan. Nah, mendingan satu fokus, satu lagi fokus. Nah, nanti siapa tahu nih Brandon bisa mewakili Indonesia ke ajang internasional. Amin, Brandon? Amin. Amin kok lemas, Brandon. Amin lah.
Amin, amin, amin Kak. Semoga aja. Oke. Nah, Kalau aku rezeki juga pasti nggak ada yang tahu. muda, masih umur 22 tahun, masih punya waktu 3 tahun lah. Karena memang kalau di ajang nasional kan 25 tahun itu umur maksimal. 25-26 itu umur maksimal. Nah, maka dari itu 3 tahun ini Brendan harus memanfaatkan waktu, mamanya tahun ini. Brendan 23 ya? Brendan 23, berarti masih ada waktu 3 tahun lah, bener lah. 23 sampai 26, itu mamanya tahun ini Brendan ikut untuk Mr. Culture and Tourism, tahun depan apa, nah karena nanti langsung ikut Elemen. Aduh, Amin, amin, amin. aduh. Aminin aja ya Kak. Itu ada adiknya Brendan. Nah, apa Iya. Brendan, kalau ngobrol mengenai dunia karir kamu, tadi kita udah bahas tentang dunia karir kamu, dengan termasuk aktivitas kamu saat di Manado. Nah, persiapan nih, kita mau bahas tentang persiapan. Kita mau bahas tentang persiapannya Brendan untuk ke ajang nasional Mr. Culture and Tourism. Persiapan kamu bagaimana, Brendan? Persiapan saat ini sih udah sekitar 50%. 50%. Itu apa Ya, aja dan- yang udah kamu siapin, apa aja? Pertama sih banyak latihan aja sih Kak. Udah banyak belajar public speaking, paling penting itu aja. Yang lain itu nanti paling kebanyakan sih udah disiapin manajemen sih. Soalnya Yes. manajemen yang Enak ya kalau sudah disiapin manajemen tuh semuanya udah tertata gitu ya. Oke. Kalau gini deh, apa namanya? Kita sih memang belum bekerja sama langsung dengan Mr. Culture sih. Memang belum bekerja sama langsung dengan manajemennya Mr. Culture and Tourism. Tapi belum tahu nanti kedepannya seperti apa. Siapapun menangnya kalau memang membutuhkan national costume untuk di ajang internasional. Nah, yang menjadi pertanyaan Mas Teo lagi, ini apa nih, gimana? Iya Mas Agung, iya. Di sini ada gabung juga Mas Agung. Kita sapa dulu, guys. Oke, kita sapa dulu ya. Ada Mas Agung, ada Angel, lalu Halo. tadi aku ngeliatnya ada Mas Panca, lalu siapa lagi ya? Banyak sih yang gabung. Pertanyaan ada Kak Java, ada banyak sih. Nah, oke, nanti kita akan ngomongin semuanya. Kita akan tanya jawab, bukan tanya jawab di sesi keempatnya. Kita masuk ke segmen ketiga. Segmen ketiga ini mengenai tadi persiapan Brendan. Kita udah masuk ke segmen untuk persiapan Brendan di ajang Culture and Tourism. Gak apa Brendan, sedikitnya biar gabung aja. Oke. Oh iya Kak. Santai, kita santai aja. Nah, Brendan, apa namanya? Untuk di persiapan kamu, berarti untuk apa aja sih yang dibawa di ajang Mr. Culture and Tourism sebenarnya? Baju-bajunya? Iya sih Kak, lebih penting itu juga. Tapi untuk paling penting sih dibawa ke Mr. Culture itu advokasinya. Soalnya paling penting itu harus Advokasi pariwisata berarti ya? Ya. Advokasi pariwisata dan kebudayaan. Iya. Nah, yang mau diangkat sama Brendan apa dari Sulawesi Utara? Siapa tahu kita connect nih untuk bikin. Yang diarahin sih saya itu ada banyak sih Kak, budaya-budaya Sulawesi Utara dan pariwisata itu masih banyak yang belum diketahui. Jadi mohon maaf ya Kak sebelumnya, bahasa Indonesia saya masih kurang. Nggak apa-apa. Santai. Namanya juga di rumah, oke? Stay at home kan? Itu Terus? ya, itu paling mau diangkat itu wisata-wisata alam. Nanti dibawa ke sana, karena masih banyak kan wisata-wisata di Sulawesi Utara ini yang masih belum dilirik oleh orang-orang. Jadi akan diangkat itu aja sih Kak. Ini ada kasih masukan nih, Brendan, ke Angel. Sitaro itu apa? Oh itu provinsi yang aku ikutin tahun lalu, aku ikut duta daerah.
Oh, kamu sebelumnya ikut yang aku bilang Iya, putra daerah itu. ya tahun lalu aku ikut duta daerah. Oke, juara berapa? Masuk 5 besar aja kita. Wah, itu udah bagus dong. Berarti se-Sulawesi Utara? Ya, Itu putra daerah atau duta daerah itu se-Sulawesi Utara? kan Sulawesi Utara itu provinsi, jadi ada kabupatennya Kak. Jadi per kabupaten sih ikutnya. Oh, oke. Berarti si Brandon ini mewakili di top 5 Sitaro. Tadi apa namanya, Brandon? Sitaro. Sitaro, Kabupaten Sitaro gitu ya. Oke. Tapi itu udah progres yang cukup bagus. Artinya Brandon dari yang bukan siapa-siapa akhirnya bisa beranjak lebih tinggi lagi dengan di posisi yang saat ini. Itu udah bagiku udah keren banget. Apalagi saat ini Brandon mau naik lagi ke tingkat nasional, langsung ke ajang Mister Kalja. Itu keren banget. Thank you Kak. Makasih Kak. Aku nanti mau tanya pribadi sih. Boleh ceritakan nggak ke Mas Theo deh, Mas Theo secara pribadi dan juga teman-teman sobat karnaval semuanya sih. Sitaro apa yang lebih? Gimana Kak? Kabupaten Sitaro itu pariwisatanya apa? Dan mungkin pakaian adatnya atau apanya supaya mungkin siapa tahu Mas Theo akan mengangkat dari daerahnya Sitaro itu. Jadi awalnya kan kita kemarin ngobrol-ngobrol nih sama Brandon adalah kita mau ngangkat suatu tari dari Sulawesi Utara, bener ya? Jadi kita mau ngangkat konco-konco sobat karnaval dari Salatiga Karnaval Center sudah siapkan baju sebenarnya. Desainnya udah setengah jadi, belum jadi total sih. Itu kepada Brandon adalah baju tari Kabasara. Nah, tapi kalau seandainya Brandon mau dengan Sitaro, ceritakan dulu dong Sitaro seperti apa. Sitaro itu Kak ada hewan itu paling unik di Sitaro itu monyet terkecil ya di dunia. Itu Tarsius ya namanya. Terus? Iya, Tarsius itu berasal dari Sitaro Kak. Jadi monyet terkecil. Terkecil. Oh, terkecil. Terus aku dengernya monyet cute. Gimana ceritanya? Terus? Terkecil. Dan terus? Itu yang paling unik sih yang ada di Sitaro. Juga ada itu namanya Gunung Karangetang. Dia itu yang berada di pusat-pusat yang berada di tengah pusat daerah Sitaro. Jadi setiap malam itu kita bisa lihat laharnya keluar dari gunung itu. Tapi masyarakat di daerah sana itu nggak takut sama sekali. Oke. Nah, jadi itu suatu bilang kekayaan Indonesia. Daya tarik atau destinasi wisata yang luar biasa dari Sulawesi Utara. Nah, sobat karnaval, ya mau nikmati sama Brandon. Nanti Brandon akan nganterin dia. Iya, soalnya Sitaro itu kan pernah juga ada lokasi syuting ya dari Korea. Pernah datang ke Sitaro buat syuting. Programnya itu namanya The Law of Jungle. Artis Korea datang ke Sitaro. Kamu ikut itu. Jadi enggak, itu 2017 kalau nggak salah. Kamu masih hubungan ya? Masih menyembunyikan diri. Di Sitaro juga Kak ada banyak mendapat penghargaan dari pariwisata Indonesia. Aku lupa namanya apa. Udah lupa. Terus nggak apa-apa. Pokoknya itu sih. Cuma itu aja kayak aku mau bilang. Oke. Nah, ini tadi kita udah ngobrolin mengenai 3 segmen, kita sudah mau selesai terakhir nih. Tapi sebelumnya konco-konco semuanya boleh kalau seandainya kalian mau gabung untuk ngobrol bareng Brandon dan ngobrol bareng dengan Theo. Sebenarnya gini,
Ini adalah live streaming with Ambassador SCC programnya sebenarnya setiap Jumat jam 7 malam di Instagramnya Salatiga Carnival Center. Tapi karena posisinya Dani Hendrawan adalah ambasadornya sedang wilayah kotanya dia, hasil dia nggak bisa datang ke Salatiga untuk mempersiapkan semuanya, dia masih dari Antaknya. Kayaknya saat ini saya menggunakan Instagram, tapi obrolan ini sebenarnya Brandon itu ada di hari Senin, Kamis di Instagram. Theodorus. Instagramnya sebutnya. Iya kak. Brandon, Instagramnya boleh disebutin? Oh, kalau aku Brandon_A0204. Oke. Itu artinya apa 0204? Kamu kelahiran 2 April? Iya, 2 April. Oh. Kok tahu kak? Tahu lah. Banyak yang salah, banyak yang bilang itu, banyak yang bilang tanggal jadian, padahal enggak. Coba. Nah, iya banyak. Iya sih. Kalau aku membacanya itu tanggal lahir pasti. Ya mungkin kalau orang yang menuliskan ke situ adalah hal yang lain. Pasti itu karena itu pasti tanggal lahirnya. Oke, tanggal lahir 2 April. Kalau 23 berarti tahun berapa kamu? Gimana kak? Kelahiran tahun berapa? Tahun 97. Oh iya benar. Aku matematik aku jelek banget. Tolong hitung terakhir langsung. Nah, kita mau tadi sudah bahas mengenai persiapan kamu di dunia Mr. Culture and Tourism. Nah, ada project nggak sih ke depannya kamu pengennya apa sih dari dirimu sendiri yang bisa menginspirasi banyak orang pastinya? Target kamu. Gimana kak? Target Brandon setelah mengikuti Culture and Tourism ini apa? Oh, target aku sih misalnya kalau puji Tuhan ya, misalnya kalau aku dapat gelar nanti mau bawa buat ke apa ya, gelar itu buat menginspirasi orang lain bahwa kita juga bisa buat ikut buat apa ya, pokoknya itu kak, buat pelan-pelan. Iya. Sorry ya teman-teman, berabe suara. Apa? Terus. Ya pokoknya buat menginspirasi orang sih kak, itu aja. Dari yang aku dapatin, apa yang aku dapatin di Mr. Tourism Culture, aku akan bagikan para teman-teman. Oke, kalian lalu untuk target setelah ini, maksudnya target ini adalah mungkin tahun 2022 aku mau mewakili Indonesia. Target terbesarnya Brandon dalam hidupnya Brandon yang belum tercapai. Aku sih kalau target ke depan belum tahu ya kak, soalnya belum tahu juga mau ikut apa, nanti mengalir aja. Misalnya mau ada event apa yang cocok buat aku, nanti aku coba ikut. Oke. Tadi kak bilang ikut elemen, suka sih, cuma badannya belum kayak ini Agung. Walah, semuanya butuh. Kalau dia udah cocok ikut elemen kak. Gung tuh suruh ikut elemen Gung. Tahun depan aja. Dia sama nih 50. Ya. Tahun lalu dia di top 50 elemen of the year, tapi elemen juga kayaknya. Oh pernah ikut, Agung pernah ikut elemen? Udah ikut audisi. Cuma kita nanti ngobrol sendiri ya mengenai elemen, kalau kamu mau, itu ada kuncinya sendiri. Iya kak, siap. Nah, Brandon, kalau tadi kita udah bahas tentang target kamu di depanmu, berarti
kalau kamu tadi bilang mengalir aja, ya is oke lah itu mengalir. Tetapi kan sebenarnya ada mimpi besar yang pengen Brandon berikan untuk Indonesia. Mungkin jadi satu motivasi. Jangan sampai bahwa motivasi terbesar Brandon adalah mau denger nggak? Iya, Dan. Oke, jadi jangan sampai Brandon di hidup ini nggak punya mimpi besar. Artinya mimpi itu memang pasti sendiri, jujur. Waktu di Salatiga Carnival Center sendiri, semuanya anak-anak yang masuk dalam Salatiga Carnival Center, baik itu di manajemen, leader, ataupun di manajemen yang lain, manajer yang lainnya, di direktur yang lain, kuncinya satu, bahwa kita harus punya mimpi dan mimpi, karena motivasi untuk bisa gitu lah, ya ada effort yang lebih untuk mencapai mimpi itu. Dengan ya saya mengambil kunci bahwa mungkin kalau bahasa Indonesianya apa ya, ngawur itu asal. Jadi saya melangkah dengan sangat berkata dengan modal 0 rupiah, tetapi saya tidak asal dalam pengambilan keputusan, tidak asal dalam langkah, karena posisinya Carnival Center memang udah gede gitu kan, istilahnya udah cukup dikenal masyarakat. Nah, itu harus dipertahankan. Nah, salah satunya nanti siapa tahu dengan ada Brandon bisa dapetin prestasi baru untuk Salatiga Carnival Center di ajang Mister Ada. Oke? Amin. Nah, oke. Oke, kita kembali lagi mengenai kehidupan pribadinya Brandon. Orang mungkin biar tahu lah. Sekarang Brandon public figure yang akan menginspirasi. Amin. Brandon untuk pindah ke Jakarta gitu. Ya, gimana Kak? Ada keinginan nggak dari Brandon dari Manado pindah ke Jakarta untuk meniti karir yang lebih baik lagi? Ada sih Kak, soalnya banyak juga keluarga di Jakarta. Oh, sebenarnya banyak juga. Brandon Iya. tahu mungkin nanti setelah ini Brandon bisa ngeliat Instagramnya Alvalino Kasenda. Dia pemenang Elmen dan dia mewakili Indonesia di ajang Mister Internasional. Dia juga dari Manado, Brandon. Iya. Apa namanya? Dari Alfa ini bisa bekerja sama dengan Elmen waktu itu. Nah, dia saat ini juga sudah pindah di Jakarta dan dia begitu luar biasa banget jadi inspirasi. Nah, siapa tahu kamu putra daerah dari Manado bisa jadi inspirasi juga. Oke? Sepakat ya? Amin. Amin. Amin Kak. Ada keinginan untuk pindah untuk pendidikan? Suka banget Kak mau ke Jakarta, soalnya paling kalau ikut ke Jakarta kan pulangnya lebih besar. Maksudnya? Nanti soalnya banyak kan sekarang agensi-agensi yang terkenal di Jakarta. Dan pengen ikut sih, misalnya casting gitu, siapa tahu Oh ya, benar-benar sih. Jadi itu menjadi mimpi besar Brandon yang akhirnya nanti akan menjadi public figure kan, bener kok? Iya benar. Yes. Nah, Brandon, kalau tadi aku nanya tentang mimpi besar kamu, berarti kamu ke arah sana, ke arah Jakarta. Nah, kalau kamu tuh berapa bersaudara sih, Brandon? Ngobrol-ngobrol tentang hal paling ini deh, sedikit dalam. Tiga bersaudara. Kamu bersaudara. Iya. anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama. Oke. Berarti kakak cewek, cowok. Adik cewek, cowok. Adik cewek dan cowok ya. Oh, yang tadi itu ponakan atau gimana? Oh, ini aku lagi di rumah saudara. Oh, oke. Aku tinggal sama saudara, soalnya ayah sama ibu aku kan udah pisah, jadi tinggal sama keluarga. Oke, tetap jadi semangat ya. Jadi semangat, Brandon. Disemangati sama Mas Agung nih. Disemangati sama Mas Agung, Brandon. Jangan jadi anak mami. Ayo. Udah. Gila, kejauhan. Kita mulai meniti karir kamu berdua. Ya sebenarnya meniti karir di Manado juga bisa sih ya. Tapi kalau kamu di Jakarta, kamu bisa lebih cepat sebenarnya. Seperti itu. Nanti Mas Agung bantuin tuh. Gung, bantuin Brandon, Gung. Aduh.
Nah gitu nggak apa-apa tuh. Nanti kita dan akan jadi aku Iya, melihat saling aku melihat sebagai seorang ya sebenarnya pun ya aku bukan paranormal ya, tapi aku pertama melihat Brandon adalah ini anak punya potensi. Oke, aku ngomong jujur ya Brand, ya, ya. aku Oke, ngelihat orang yang punya potensi. Artinya punya potensi itu adalah kamu bisa nih diolah, kamu bisa dibentuk sedemikian cepat yang akhirnya kamu bisa jadi iklan. Oke, aku ngomong mengenai fisik ya Brandon. Berat tinggimu 175 cm. Memang akan menjadi gap saat kamu posisinya berada di catwalk. Karena posisinya berada di catwalk mesti akan mentok. Wah, itu agak susah. Kecuali kalau kamu punya power untuk bisa bilang olahraga, meninggikan berat badan, berenang seperti itu. Akhirnya olahraga basket dan lain sebagainya membuat kamu lebih tinggi. Tapi kalau seandainya tidak pun sebenarnya Brandon kans besar untuk di bintang iklan atau enggak shoot. Karena aku ngelihat dari kamu walaupun kamu sebenarnya agak sedikit belum masuk ke dunia modeling sih. Ya, artinya di tapi aku lihat kans besar itu ada di Brandon. Brandon enggak atau enggak? Oke. Makasih Kak. Sama Brandon. Kita tunggu Brandon di Jawa. Di Jakarta. Oke. Nah, Amin. Brandon, Semoga aja bisa. kalau tahun dari ini. Brandon punya hobi olahraga apa? Olahraga. Oh, aku suka volley, badminton juga suka. Sama? Badminton sama apa? Badminton, volley? Volley. Oh, dua. Oke. Itu bagus loh, badminton, volley. Cukup bikin kamu lebih tinggi sih sebenarnya. Terus berjuang. Kalau tadi kita kalau badan tinggi. Punya sisi negatif juga kalau badan tinggi. Iya. Ya, tapi kita ngeliatnya dari sisi positif dong. Oke. Kita harus kita berbadan tinggi. Kita bisa bukannya menjadi sok gagah tidak, tetapi lebih kepada bisa menginspirasi banyak orang dengan tubuh kita yang lebih ideal, lebih bagus gitu. Speaker andalan apaan? Ini apa sih Kak Angel? Bilangnya speaker andalan tuh apa ya? Ini teman aku Kak yang di Manado. Apa dong teman kamu? Masa kamu nggak menyapanya? Udah tadi aku udah sapa. Halo Angel. Oke, Angel ngasih pertanyaan ke Brandon. Apa yang ini deh yang atau Angel boleh tulis komen nggak? Apa namanya? Apa yang menjadi satu hal yang mungkin orang lain nggak ngerti tentang Brandon tuh orangnya segokil apa sih sebenarnya gitu ya? Atau Brandon sendiri deh, Brandon sendiri ngomong deh. Oke. Jelasin dong. Oke. Brandon, mungkin bukan apa namanya membuka aib sih, tetapi tapi aku mau ngasih pertanyaan ke Brandon. Pertanyaannya kita cepet aja Brandon, kita pertanyaannya cepet aja. Tapi nanti kita minta tolong jawabnya Brandon juga cepet ya. Oke? Iya. Siap ya. Jadi ini adalah sesi terakhir kita. Aku mau nambahin yang namanya kalau di tempatnya Kakak Deddy Kobusier adalah quiz of life gitu ya. Nah, aku mau bikin hal ini. Pemalu tadi. Ini Brandon udah luar biasa loh Kak Angel. Dia nggak pemalu loh. Dia udah semangat banget nih ya. Nah, ada cerewet. Oke, cerewet tapi pemalu. Gimana ceritanya Brandon? Oke, pertanyaannya Iya, Brandon. Oke, ada 5 pertanyaan aja Brandon. Ada 5 pertanyaan aja bagi yang mau Mas Deskan ke Brandon. Oke, pertanyaan pertama. Oke. Jakarta atau Manado? Manado. Modeling atau bisnis? Modeling. Modeling atau bisnis. Oke. Foto atau fashion show? Fashion show. Clubbing atau nongkrong? Nongkrong. Nongkrong. Kopi atau teh? Teh.
Oke. Yeay. Luar biasa. Oke. Nah, tadi sebenarnya pertanyaan, oke, kita ngupas satu persatu tentang tadi. Nah, tapi aku sebenarnya mau nanya ke Brandon ini. Satu hal sih Brandon, apa sih Brandon yang masih kamu sembunyiin dari dunia? Tadi kalau Kak Angel udah nanyain mengenai membocorkan tentang dirimu adalah kamu adalah pemalu, tapi aslinya cerewet. Kenapa di sini kamu cerewet? Nah, yang menjadi pertanyaan Mas Teo adalah satu hal yang semua orang sebenarnya nggak tahu tentang kamu, yang selama ini kamu tutup-tutupi. Apa? Penakut Kak, penakut banyak orang. Takut, misalnya kalau dilihat banyak orang itu paling takut. Takut banyak orang. Oke, tapi ini modeling ini menjadi satu pembelajaran buat Brandon ya, berarti ya. Sebenarnya kalau di catwalk pun sebenarnya Brandon dilihat sama orang, tapi akhirnya Brandon memberanikan diri untuk bisa menghilangkan rasa takut itu. Oke. Lagi usaha. Itu yang Mas suka, berusaha itu adalah kuncinya. Kalau kita nggak berusaha, kita akhirnya mager-mageran doang, ya sudah. Oke. Sobat Karnival, Sobat Karnival di sini ada ternyata sudah gabung dengan kita, masih ada teman-teman, yaitu ada Kak Rinaldi, ada Kak Juno, lalu ada Kak Agung dan juga Kak Angel. Nah, kalau kalian mau nanyain mengenai siapa Agung lebih jelasnya, kalian boleh DM ke Agung. Nanti tanya-tanya aja ke Agung. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat Agung. Ada apa? Ngawur dia Kak, ngawur. Lo apa dong? Santai lah Brandon. Nah, apa namanya? Nanti teman-teman bisa komen di IGTV-nya Salatiga Carnival Center, atau guys semuanya, konco-konco dan juga Sobat Carnival bisa juga untuk subscribe, like, dan juga komen di YouTube channelku, yaitu Theodorus Nathanael. Nah, nanti di situ kalian bisa nulis komentarnya, nanti Brandon akan bantu untuk jawab juga. Nah, di sesi terakhir adalah pertanyaan terakhir buat Brandon. Pesan-pesan dong buat konco-konco Karnival, Brandon. Pesan-pesan aku Kak, misalnya kalau ada teman-teman yang punya cita-cita di dunia modeling ataupun pageant, jangan sungkan-sungkan buat ikut eksplorasi bakat kalian di situ, berikan yang terbaik. Nanti kalau yang penting jangan sombong sih, misalnya kalau udah terjun ke dunia model atau pageant. Itu aja Kak. Oke, sip kalau begitu. Kalau berhubungan dengan pandemi, ada mau pesan khusus? Oh, kalau untuk pandemi ini ikuti anjuran pemerintah, jangan keluar-keluar. Misalnya kalau ada aktivitas yang tidak penting, jangan keluar rumah. Dan harus sering cuci tangan setiap hari. Oke, sip. Oke, konco-konco dan juga Sobat Karnival semuanya, kita mau mengakhiri obrolan bareng Mas Teo. Terima kasih Brandon untuk waktunya, untuk kesempatan yang luar biasa kali ini. Mas Teo janji kepada Brandon untuk bisa explore lebih banyak lagi untuk national costume-nya, traditional costume ya, aku bilang traditional costume-nya Brandon adalah tari Kabasara. Temanya thank you Kak. Dengan tapi nanti akan berhubungkan dengan kabupatennya Brandon, yaitu adalah Sitaro. Apa tadi Sitaro, bener ya? Iya, Sitaro ya Kak. Nah, oke, pesan buat Sobat Karnival semuanya dan juga konco-konco. Ingat, kita tetap harus stay at home. Oke, stay at home. Jangan pergi kemana-mana. Gue yang pergi kemana-mana. Tetap stay di rumah aja. Jaga kondisi, jaga keluarga kita. Kalaupun mau keluar, oke, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak kita. Oke, jaga jarak kita 1 meter sampai 2 meter. Oke, itu wajar bagi kita. Dan sampai kalau kita harus pergi dan kita kembali ke dalam rumah, kita baju, mandi, aktivitas. Oke, terima kasih Brandon. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih Kak. Selamat malam. Dadah.
Nah, kita udah ngobrol-ngobrol sama Brandon ini tadi. Seru banget, guys. Ngobrol sama Brandon itu nggak ada habisnya. Duh. Oke, aku mau ngingetin buat Sobat Karnival dan juga konco-konco Obras. Ya, obrolan bareng Mas Theo. Apa ya? Konco-konco dan juga untuk Sobat Karnival semuanya. Ingat, Obras, obrolan bareng Mas Theo, itu akan dilakukan seminggu 3 kali. Jadi Selasa dan juga Kamis itu mengenai tentang seni dan juga UMKM. Jadi bisnis dan juga UMKM. Jadi mengenai bisnis UMKM. Nah, besok hari Selasa kita akan ada ngobrol bareng dengan temen aku dari Jakarta. Dia penjual online. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan dia. Nah, nanti dan satunya lagi, kalau yang 2 ini Selasa dan juga Kamis itu ada di Instagramku, yaitu Theodorus_SCC. Tetapi untuk hari Jumat ada di Instagramnya Salatiga Karnival. Nanti bisa gabung dengan live streaming with Ambassador SCC Dani Hendrawan untuk ngobrol-ngobrol banyak mengenai dengan dunia modeling dan juga dengan penggiat seni yang lainnya. Nah, bagi kalian semuanya konco-konco, jangan sampai kalian kelewatan setiap sesinya. Nah, ini nanti juga ada di YouTube channel aku. Oke, jadi kalian bisa subscribe di YouTube channel aku adalah Theodorus Nathanael. Nah, di Theodorus Nathanael kalian bisa subscribe, comment, like, dan juga share. Ingat, share, dan share. Oke deh, kalau gitu kita akhiri untuk Obras hari ini, obrolan bareng Mas Theo. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semuanya. Dadah!